akhir kita. Jadi kita akan mengupas habis semua tentang kecerdasan, kepribadian, kecermatan. Kita akan bahas ketiganya semua, oke? Kalau aku Oke, kalau mohon gitu. maaf ya, aku Kenapa nggak sayang? ngerjain tadi kan aku udah izin tuh nggak ngerjain Mm-mm. soal try outnya karena tuh lagi di jalan dan mau ke Pontianak kan. Jadi tuh tadi di Hmm. jalan tuh hujan sekali, jadi aku nggak sempet nih mau ngerjain tuh, mohon maaf sekali. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Kincana, nggak apa-apa. Justru aku lebih suka seperti itu. Jadi kamu akan menambah ilmu setelah aku ajarin. Nanti baru kamu praktekkan lagi. Oke? Oke Kak, terima kasih. Maaf ya Kak. Sama-sama. Nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa, it's okay. Hati di jalan loh ya. Nggak sampai Kak. Oh, udah sampai. Jam jam 4 tadi sampainya. Oke, baiklah. Selamat datang di Pontianak. Gitu. Oke, aku mulai dulu. Seperti biasa, aku open papan tulis dulu ya. Oke, sebentar. Aku juga belum buka materi kalian. Aku cuman ngecekin apa yang udah kalian kirim aja sebenarnya ya. Ini aku baru ngecek kayak, oh iya, materinya hari ini ya. Banyak banget ya. Banyak banget. Kita bahas dari mana dulu ya enaknya ya? Guys, kalian mau bahas dari mana dulu nih? Mau dari kepribadian dulu, kecermatan atau kecerdasan? Mau dari yang mana dulu? Mau dari yang mana? Mau dari yang mana? Kecerdasan nggak sih? Kecerdasan nggak sih Kak? Kecerdasan ini entar keberadian, keberadian ini apa? Apa nih keberadian nih? Keberadaan. Apa nih? Kayaknya kita akan membahas dari yang levelnya agak sedikit lebih susah aja dulu kali ya. Keberadian. Kita kita bahas dari kecerdasan dulu aja kali ya. Kok warna merah nih gua? Satu, sana pergi kau. Mengganggu aja. Sana. Kecerdasan TO atau kita bilang try out. Nah, sebenarnya kalau kecerdasan tuh kan kemarin udah ada aku bahasin ya. Mungkin aku akan menambah sedikit tips-tips saja gitu ya. Sambil kalau kalian ada yang nggak dimengerti di bagian kecerdasan, misalkan kalau aku masih nggak ngerti di bagian mencari kecepatan, mencari waktu, kalian boleh tuh coba tanyain di room chat Zoom ini, oke? Aku juga lupa ntar. Oke. Mungkin kalau untuk kecerdasan dan karena kita ada tiga materi sekaligus, sepertinya aku tidak akan membahas semua, tapi aku akan membahas yang kalian rasa itu memang paling susah, ya. Ini kalian sambil lihat-lihat nih, kalau aku sih memperhatikan ya dari jawaban-jawaban kalian tuh sebenarnya udah oke semua loh menurut aku ya. Menurut aku udah dalam artian minim kesalahan itu udah good job banget. Udah sangat good job ya. Kayak Kak, minim kesalahan tuh berarti kan masih salah, harus dibenerin nggak? Ya nggak usah. Kayak kayak gimana ya? Psikotes itu sebenarnya mau kalian cheating atau mau kalian itu pakai apa sih? Apa sih namanya itu? Apa sih? Joki? Nah, kayak percuma sebenarnya, guys. Kenapa? Semakin nilai kalian tuh kayak tinggi banget, kita tuh jadi curiga gitu loh, guys. Kayak ini orang kayaknya tahu dengan tesnya ya, gitu kan. Berarti dia udah pernah belajar tes ini nih, gitu. Itu bahaya kalau udah sampai apa namanya testernya atau psikolognya nanti yang ngetes kalian sudah sampai berpikiran kayak gitu, itu kalian pasti udah gugur, gitu ya. Jadi ya kalian menjadi manusia pada umumnya, ada salah it's okay. Kalau bener semua malah kita ragu, gitu. Oke, kalau aku nggak ngerti nomor 53. Oke, kita akan bahas dulu nomor 53 ya. Mumpung ada yang bertanya nih. Kalau ada yang mau bertanya juga, boleh. Sebentar, aku scroll dulu. Ini banyak banget nih. Seberapa soal sih, guys? 100 ya? Kalau tidak salah ya? Oh iya benar, 100. 100. Jelasin yang gambar, Kak. Gambar tuh banyak, Cinta. Mau yang mana gambarnya? 53, 53.
53. Oh, 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 I'm sorry, I'm sorry. 53. Oh, peta bumi. Oh, oke. Nah, ah, sebentar guys ya. 30 menit. Oke. Nah, jadi kalau kulihat di sini untuk nomor 53, dia itu sama kayak yang sebelumnya ya. Peta. Hurufnya berubah. Kalau dari kode pertamanya itu apa tuh? Peta. P-nya berubah jadi Q, E-nya berubah jadi D, U-nya, T jadi U, A jadi B. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ngeliat nih. Kalau di sebelahnya kan ditanyain tuh, soal yang di bawah kalau bumi berarti apa? Bumi. Nah, tapi di sebelah sini kan nggak ada ya. Ini selisihnya berapa sih gitu kan? Yaudah kita tinggal lihat aja selisih hurufnya. Selisih huruf. Sebentar, aku butuh lembar contekan aku lagi kayak kemarin. Mana lembar contekan aku? Waduh, mana ya? Ah, ini dia lembar contekan aku. Sebenarnya tuh kalau kalian nggak pakai kayak punya aku gini nggak apa-apa guys. Tapi dengan tanda kutip kalian udah harus hafal apa namanya? Kalian sudah harus hafal terkait huruf ini huruf keberapa, anu ini huruf keberapa segala macam gitu loh guys. Jangan sampai kalian nggak hafal. Gitu. Oke, ini ada deh, aku kok malah nyoret-nyoret sih. P ke Q. Coba kita lihat hitung dari P ke Q. P ke Q itu cuma ditambah satu. Oke, ditambah satu. E ke D. E ke D. E ke D itu dikurang satu. Oke. Terus T ke U. T ke U ditambah satu. B ke A dikurang satu. Oke. Berarti dia ada polanya yang sedikit berbeda. Bukan Lihat-lihat yang ya, kayak lihat-lihat. apa penjumlahan Nanti ke habis depan, tapi ini lebih ke penjumlahan sama pengurangan. Eh, oke. Nah, ini kalau kita giniin, nah jadinya kayak gini ya. Jadi polanya dia adalah ditambah satu, dikurang satu, ditambah satu, dikurang satu. Nah, begitu juga pengerjaan di kalimat sebelahnya, bumi. Berarti B itu ditambah satu, terus habis itu U dikurang satu, M ditambah satu, I dikurang satu. Nah, berarti kalau B ditambah satu jadinya C. U dikurang satu hasilnya adalah T. M ditambah satu hasilnya adalah N. Terus I dikurangin satu hasilnya adalah H. CTNH. Jawabannya itu. CTNH. Tapi kok ini bentar. Ya aku tahu ini salah. Jawabannya. Bentar. Bentar. CTNH. Kok begini ya? C. C-nya betul. Why? Sebentar. Ya itu ditambah satu. Bentar. Langkah pertama, ini. Gunakan langkah kedua untuk mencari kode. Jawabannya adalah CVNJ. CVNJ. Wait, hah? Wah. Dapat juga dikerjakan dengan menggunakan huruf abjad paling awal pada urutan abjad peta, yaitu A, abjad ditambahkan satu untuk menghasilkan huruf pertama. Yang menggantikan A yaitu B. Ditambah satu. Tak salah kah? Bentar. E ke D. E ke D kan dikurang satu ya? Bentar. Jadi enggak CVNJ karena di plus satu. Iya benar, di plus satu. Tapi masalahnya kalau dari contohnya dia itu tambah satu kurang satu tambah satu kurang satu gitu guys. Kalau dia ditambah satu semua harusnya ini bukan D. Tapi dia itu ini jadi F. Terus A A A jadi B. A jadi B ditambah satu. Oh iya, A ke B ditambah satu.
Ini nih, baca yang salah di bagian sini nih. Di soal. Ada yang human error di bagian E. Berarti ini semuanya ditambah satu. Oh iya benar. Berarti dia jawabannya bukan CTN. Yes. Jawabannya bukan CTN, tapi jawabannya adalah V sa V N sama J. Ya, begitu guys. Nah, setelah aku cek iya bener nih. E ke D. Bukan ke D harusnya. EF. Harusnya kalau ditambah satu. Oke? Jadi itu untuk nomor 53 ada yang salah, human error. Abaikan saja. Seperti biasa, kalau human error abaikan saja. Terus nomor 38 juga aku nggak ngerti, Kak. 38. 38. Oh, oke. 10, 24, 48. Oke, ntar. Kita coba bahas 38 dulu. 38. Sa saran. Sasaran. Terus di sini huruf R berubah menjadi huruf ke 16. Oke, kita pakai ini ya. Eh, sebentar, aku mau hapus dulu yang di sini. Tinggi, 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 tinggi. Oke. Terus ini kita duplikat saja. Karena aku lagi males nyari-nyari lagi. Oke. Nah, Oke. Nah, terus ini kita tinggal ngeliat nih. R itu huruf ke-16. Huruf ke-16 itu berubah jadi huruf apa? P. P. P itu huruf ke-16. Nah, mungkin bisa bisa kalian kurangin ya dengan selisihnya ya. Ini kan selisihnya 16. Kalian kurangin hurufnya A dikurangin 16. Bisa juga kayak gitu. Kayak yang temen kalian kasih tahu caranya itu bisa juga. Atau bisa juga diurutkan. Di sini kita mulai dari huruf R. S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Oke. Nomor 38 aku kurangin 2, Kak. Coba kita. S, 1, 2, Q. S1 2 Q, A kurangin 2, 1 2 Y, terus habis itu S jadi Q lagi, ini jadi Y, terus habis itu R ini jadi apa tadi P, ya 1 2 P, oh iya bener juga bisa sih, habis itu ini Y, N itu P, 1 2 L dong, L, oh iya bisa juga. Kenapa bisa dikurangin 2? Bisa kasih aku penjelasan tidak? Sedangkan di sini kalau kodenya R diubah menjadi 16. Kenapa bisa jadi dikurangin 2? Dari R 18 jadi P6. Hah? Sebentar. Logika aja, lihat opsi. Nah, ini nih yang aku bingung nih. Kalau sudah ngomongnya ini logika aja. Otak kita beda. Otak kita beda. Kalau berdasarkan logika, akhirnya aku memilihlah dengan cara, oh, kalau kayak gitu hurufnya akan kita ubah menjadi seperti ini. Supaya kalian lebih enak untuk melihatnya. Tapi kalau ada cara yang lebih gampang, why not? Oke? Okay? Bisa juga, ya benar. Dilihat dari opsi jawabannya juga oke. Itu kalau R kan abjad nomor ke-18. Sedangkan P abjad ke-16. Lihat di tabel dia mundur 2. R, P. R sama P. Oh, oke. Oh ya, huruf P itu dia huruf ke-16. Kalau R itu huruf ke
18. Oh iya benar-benar. Oh iya, 18 dikurang 16 hasilnya adalah 2. Jadi mundur 2 huruf. Oh oke. Ih, aku punya cara baru. Yeay, terima kasih. Tadi siapa yang ngasih tahu ya? Aku lupa tadi. Edigius sama Sandy. Applause dulu, applause. Terima kasih, terima kasih. Aku suka nih dengan gaya baru belajar kita nih. Terima kasih, terima kasih. Akan aku ingat, tar. Aku mau screenshot dulu. Jadi biar kalau aku waduh, aku bisa ingat. Karena lumayan, iya ya. Jadi pengerjaannya jadi lebih cepat ya. Karena kita tinggal ngurangin 2 ya kalau aku bilang gitu kan. Ya, oke, oke. Good job, good job, good job. Suka aku nih. Oke, tadi ada yang apa tuh habis nomor 38, nomor 10, 24, 48. Oke, kita bahas dulu ya. 10, nomor 10. Next nomor 24 ya, ntar ya. Ntar nomor 24 ntar. Kita 10 dulu yang paling atas. Ya, Q Y Q Y P Y P Y N. Kok N? Y N Hamzah. Jangan nge-like dulu. Aku tahu kita malam minggu, tapi jangan nge-like itu L. Itu L, not N. Nomor 10, oke. Nomor 10 ini sebenarnya agak gampang ya sebenarnya ya. Cuma memang yang bikin bingung tuh kayak gambarnya hampir, bukan hampir, sedikit mirip semua gitu ya. Jadi kayak kita tuh kalau salah ngeliat jadinya aneh nih. Jadinya malah kayak ini kan sama semua, nggak ada yang anu nih gitu. Nggak ada yang beda, bener semua. Padahal mah nyatanya ada yang beda. Ntar coba aku cek dulu di sini. Oke. Terus yang bedain apa? Oh, ada titiknya. Titiknya yang satu di sini, sama di sini. Oh, oke. Nah, kalau ditanyakan nomor 10 jawabannya apa? Nomor 10 itu ini tuh kayak pencerminan gitu loh, guys. Kenapa aku bilang pencerminan? Kalian tuh bisa ngeliat dari sini nih. Ini kalau aku bagi ya. Nah, jangan jangan kayak kalau misalkan aku bilang Kak, itu kalau pencerminan berarti dia harusnya kebalik kan. Jadi segitiganya begini kan? Bukan. Bukan, tapi kita bisa ngelihat sebenarnya ini tuh dari arah atas sama bawah sini itu dia titiknya sama. Sama-sama berada di kanan bagian bawah gitu ya. Jadi kalau kita mencari nih jawabannya, mana titiknya yang ada di sebelah kanan bawah. Karena dia punya hubungan gambar antara atas sama bawah ini sama. Yang di bagian atas ini sama di bagian samping kanan bawah. Nah, itu kan yang ada hubungannya cuman di jawaban D. Dia, waduh, dia titiknya menetap sama. Oke, nomor 76. Oke, ntar ya. Kita urutan dulu dari di atas. Nah, ini untuk nomor 10 ya. Oke, tadi aku masuk lagi ke nomor piroiku 24. Oke, ada yang nomor 24 juga nanya tuh. Ada 2 orang. Kok 20? Salah. 24. Apa sih? Kenapa sih nomor 24? Soalnya apa sih? Aku karena banyak soal jadi aku nggak terlalu hafal guys. Soal-soal apa sih ini? 24. Tentukan hubungan gambar pada gambar berikut. Oh. Oh. Ini. Oke, 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 oke. Aku nggak bisa gambar. Gimana ini? Ya udahlah ya, kita gambar seadanya saja ya. Ini terus di sini. Terus, oh my God. Gini aja. Ya. Ini itu kesannya memang kayak apa sih ini? Kak ini kok ribet banget sih gambarnya? Aku tuh kayak nggak ngerti ini polanya apa, ini hubungnya kemana? Kok bisa jadi ada hubungan gambar gitu ya? Sebenarnya kalau kalian cukup teliti untuk melihat, ini tuh jadinya gampang guys. Aku juga awal-awal ngelihat soal seperti ini walaupun walaupun aku sarjana psikologi, aku juga di awal-awal tuh kayak apa sih? Ini apa sih? Soal apa sih gitu. Aku tuh kayak gitu. Kayak aku nggak ngerti ini soal untuk apa gunanya, untuk melihat apa, untuk bagaimana, seperti apa pengerjaannya, penyelesaiannya. Aku juga nggak ngerti.
Mungkin kalau aku pertama kali seperti kalian ya, dan aku belum belum ada les-les yang kayak gini nih, itu IQ aku rendah banget ya. IQ aku mungkin kayak bener-bener sebatas borderline kalau aku bilang kali ya, kayak bener-bener di bawah banget karena aku sebego itu dulu. Aku nggak apa ya, kalau ditanya kak katanya kayak kalau ngejelasin kayak enak banget gitu. Untuk mencapai di titik ini tuh kayak sungguh apresiasi yang gimana gitu loh guys. Dulu aku nggak sepinter ini, tapi setelah aku belajar-belajar, oh oke, ternyata seperti ini ya gitu. Oke, ini aku kasih tahu nomor 24. Kalau nomor 24, tentukan hubungan gambar pada gambar berikut gitu kan. Oke, di sini kalau kita lihat poinnya adalah tang 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 tang. Oke, urus suhi aja. Ganggu sana. Nah, jadi ada beberapa pola yang ada diubah dan ada yang diputar. Ah, maksudnya gimana, Kak? Oke. Di sini aku bakal kasih warna ya. Ini kan ada jajar genjang, ya toh? Ini jajar genjang. Jajar genjang yang awalnya dia di bawah jadi naik. Jajar genjangnya di bagian atas. Nah, gini. Ya kan? Terus di sini aku kasih warna apa ya? Biru kali ya. Terus dari yang di bawah ini persegi panjangnya dari yang dia kayak apa sih? eh eh, Vertikal ya. Kalau dia vertikal, terus habis itu beradanya di posisinya tengah, ini dia jadi turun ke bawah dan posisinya menjadi horizontal. Ya kan ya? Terus habis itu ini ada sebuah lingkaran, dia berada di pojokan. Oke, posisinya akan tetap sama, tapi di sini dia ada perubahan bentuk dari sebuah lingkaran menjadi sebuah segitiga. Nah, kalau dari warna-warna aku ini beda ya. Hubungan gambarnya berarti ada satu dengan lain itu ada yang berbeda. Ada yang dia berubah bentuk, ada yang dia berubah posisi, bahkan berotasi gitu. Nah, terus abis itu kalau yang kayak gini di gimana, Kak? Kan sama semua nih. Oke, aku bagi menjadi beberapa gambar dulu, sama kayak tadi warnanya ya. Ini kotak panjang, sama tadi adalah jajar genjang. Eh, kok warna merah? Jangan warna merah dong. Hijau. Nah, gini. Nah, terus untuk kita lihat dari gambar sebelah, dia tetap sama ya, kayak berjejer gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih di gambar. Rata-rata di gambar ini bagian tengah itu adalah jajar genjang, ya kan ya? Di opsi jawabannya. Nah, maka yang akan berada di tengah, ini kan dia di bawah, jadi naik ke atas ini. Jadi berada di tengah adalah jajar genjangnya. Ini jajar genjang. Terus berarti yang kotak panjang ini dia akan berada karena dia di atas, harusnya posisinya dia juga akan berubah. Posisinya dia akan berada di bagian bawah. Karena dia di atasnya jari renjang, maka kita turunkan ke bawah. Tuh, turunkan ke bawah. Turun ke bawah. Nah, kalau dari sini udah kelihatan nih jawabannya. Turun ke bawah. Berarti yang bisa turun ke bawah itu jawabannya cuma sebenarnya guys. Coba kalian perhatikan karena yang lain jajar genjang apa jajar genjang. Persegi panjangnya itu di atas. Ha-ha. Terus kalau lingkarannya itu kan berada di apa ya kayak di pojokan gitu ya, di pojokan pola. Pola yang ada dekat dengan jajar genjang. Maksudnya gimana, Kak? Nih yang di sebelah sini nih. Nah, ini. Kalau kita ngeliat dari pola yang ini sama yang di sini dia kan deket-deket ya. Deket jajar genjang. Nah, maka tadi lingkaran berubah menjadi segitiga. Maka segitiganya kita akan gambar deket jajar genjang. Ini sama yang merah. Nah, gini guys. Bingung nggak?
Nomor 24. Bingung nggak? Bingung nggak? Nomor 24. Bingung tidak? Bingung tidak? Atau bisa terlihat dari gambar-gambar aku? Bingung saya kah? Bingung ya? Bingung. Oke. Hmm. Oh, aku cari soal dulu ntar. Kita pakai contoh soal aja ya. Eh, gimana ya? Bentar. Ini kita pakai contoh soal psikotes yang sebenarnya aja ya, guys ya. Karena aku tidak punya contoh soal psikotes lain ini. Oh ini dia soalnya. Kita pakai contoh soalnya. Jadi sebenarnya hubungan gambarnya itu tuh nggak susah. Tapi bentar, bentar, bentar. Aduh soalnya mana? Ini setes 3, 4. Oke, kita ambil ini aja ya. Nih, kita ambil contoh saja. Oh, kalian bingung, mungkin di bagian atas kalian sekedar kayak bingung banget ya. Ini aku buat lebih sederhana, jadi kalian bisa memahami yang di atas. Gambarnya connect sama yang mana sih, Kak? Ah, jadi gambarnya itu tuh dari sini loh, guys. Aduh, salah salah. Ini nih, gambar pertama. Nah, gambar yang keduanya itu adalah hasil dari yang pertama kan, dari yang nomor satu ini. Nah, itu juga ini adalah hasilnya yang akan kalian cari. Sama seperti ini bentukannya. Nah, gitu guys. Gini aja deh. Ntar ngelek. Nah, ini kalian yang ngeliat titik ya. Ini anggapannya tuh kayak patokannya gitu loh guys. Kalian harus merubah eh gambar ini, kedua gambar ini itu harus berada di titik tersebut. Kalau pilihan opsinya dia tuh kayak gini nih. Tuh, tadi tadi tadi. Oh my God. Bisa diulang pertanyaan kalian? Aku frustrasi. Ah, oke, sebentar ya. Adalah kalau seperti ini aku kayaknya lebih baik di foto saja. Capek. Enggak, ini kali kali ini kayaknya beneran sinyalku deh, guys. Soalnya lagi panas banget di tempatku, guys. Kayaknya sih mau hujan ya. Aku lagi males gambar. Aku lelah menggambar. Jadi mari kita by gambar saja. It's okay, Kencana. Ntar aku gerah banget tuh jadinya, guys. eh pilih foto. Ih, kan memang sinyal aku deh kayaknya, guys. Ya Allah, jangan mati lampu dulu ya Allah. Ah, ini dia. Oke, udah kelihatan ya. Kita ambil contoh dulu. Di sini kan kalau di gambar, kalian melihat ada titik nih di sini nih. Mungkin aku kasih warna merah aja kali ya.
Ini ada titik di sini. Terus yang ini juga ada titik di bagian sini. Sama ada titik di bagian sini. Nah, ini cara pengerjaannya mirip kayak tadi. Dia tuh kan menggunakan kayak pola. Cuman kalau yang ini dia kan udah ada kodenya. Atau bahkan mungkin kalian nanti ketika tes nggak ada titiknya sama sekali. Nah, gimana caranya kita menggabungkan kedua gambar ini berada di titik merah itu? Nah, yang paling memungkinkan untuk ini jawabannya kan adalah yang C. Gambar pertama. Kebayang nggak? Jadi kayak, oh ini harus ada dua gambar yang dimana titiknya ini saling berhubungan. Gitu. Titik itu menjadi penghubung antar dua gambar. Oke. Terus habis itu kita lihat gambar kedua. Di sini kan titiknya ada yang di dekatnya segitiga puncaknya ya. Kira-kira gimana supaya titik itu bisa dilewati oleh dua gambar sekaligus? Jawabannya adalah yang D. Nah, coba sekarang kalian jawab yang bawah. Yang bawah udah ada jawabannya ya. Jawabannya tuh yang ini nih, yang B. Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung nggak? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Bingung nggak? Masih bingung. Udah kebayang. Oke. Udah kebayang. Sebenarnya untuk gambar yang kalian bingungin itu nggak usah bingung. Dia polanya mengikuti yang sudah ada aja, guys. Ntar, aku screenshot dulu. Sekalian aku kasih lihat jawabannya. Oke, simpan. Sebentar, aku cari gambar dulu. Nah, oke. Ini jawaban yang nomor 24 itu jawabannya adalah E. Ya. Kenapa bisa E? Kayak yang tadi aku bilang, kalau aku gambar sesuai dengan pola-polanya, kalian bisa lihat nih. Kan warnanya aku bedain. Kalian bisa lihat hubungan gambar antara warna yang aku gambarin. Hmm. Nah, kalian bisa lihat kan itu ada warnanya ya. Nah, itu pola-polanya yang berhubungan. Ini aku kasih gambar juga. Sini sama yang E. Ini segitiganya sama ini yang persegi panjangnya. Oke, ada yang masih bingung? Nah, dari warna itu kelihatan tuh hubungan gambarnya. Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak? Nih kalau aku kasih kode mungkin kayak gini ya. Yang lingkaran itu berubah bentuk menjadi segitiga. Gitu. Terus yang persegi panjang dia yang awalnya di tengah, eh di tengah turun, turun ke bawah. Ini gambar aku juga turun ke bawah nih, mana nih hilang nih? Gambar aku jadi turun di bawah. Nah, ini gini gini. Nah, oke. Oke, gini.
turun ke bawah. Terus dia ada perubahan juga dari yang vertikal jadi horizontal. Eh, pokoknya dari yang lurus ke atas menjadi ke bawah jadi miring gitulah. Terus habis itu yang jajar genjang, jajar genjang, dia yang awalnya di bawah, bawah, jadi naik ke atas, ke atas atau ke tengah. Oke. Untuk penyusunan gambarnya gimana? Penyusunan gambarnya itu sama ini loh, guys. Penyusunan gambarnya bebas, tapi yang penting kodenya harus kalian sama. Jadi urutannya kan dari yang awalnya jajar genjangnya di bawah jadi ke atas. Nah, mana jajar genjangnya yang di atas? Kalau kita lihat dari opsi jawaban A, B, C, D, E, yang hanya ada di bagian atas itu cuman E. Jadi jawabannya cuman itu. Gitu aja sebenarnya, guys. Jadi kita tinggal ngelihat polanya aja. Oke? Oke, 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 oke. Nomor 76 Kak. Ntar bahas nomor 76. 76 tuh soal apa sih? Oke, Kak. Oke, mantap. Kamu bisa screenshot tuh kayak itu harusnya apa 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 apa. Ntar 76. Jauh banget aku mau scroll. 76. Oh, ini. Oke. Motivasi. Oke, aku mau nanya dulu ke kasih juara. Kira-kira kalian untuk nomor 76 ada nggak cara cepatnya? Ada nggak? Kalau ada, coba sharing. Kalau nggak ada, aku jelaskan. Alam. Dikurangin satu. Hah? Hanya itu rumusnya dikurangin satu. Masa sih? Coba kita lihat ya. Kita ambil dulu dari contekan aku sebentar. Cari dulu contekannya. Ah, ini dia contekan aku. Oke. Oke, M itu huruf ke-13 ya kan? Terus habis itu sebentar, kok dikurangin satu ya? Hmm, M itu huruf ke-13. Terus kalau misalkan di opsi jawaban ada dua, N sama L. Oh iya bener. N itu N itu huruf ke-14, L itu huruf ke-12. Oh, berarti antara dikurangin satu sama dua ya? Eh, M. M dikurangin satu sama plus satu. Oh, oke, oke, oke. I paham. Oke. Nah, bener guys. Oke, kita pakai rumus ini aja kali ya. Oke, aku akan ubah penjelasanku dulu. Nah, huruf M itu adalah huruf ke-13, ya kan? Terus kalau kita lihat, kita akan bedah langsung opsi jawaban. Opsi jawaban itu ada huruf N sama huruf L, ya kan? Kalau huruf N itu huruf ke-14. Terus kalau huruf L itu huruf ke-12. Ini kalau misalkan dia pilih jawabannya N ditambah satu. Kalau dia 12 berarti dikurangin satu, ya kan? Nah, kita lihat lagi huruf kedua. Z, G, huh? Z, G, Z, G, S, sama N. O itu huruf ke berapa? O itu huruf ke 15. Ya kan? Nah, kalau kita bongkar opsi jawaban, itu ada beberapa pilihan tuh. Z, G,
S sama N. Huruf Z itu ke 26, huruf G itu ke 7, S itu huruf ke 19, N itu huruf ke 14. Nah, dari sini kalian bisa ngeliat nih, yang make sense, dia harusnya kalau misalkan pilihannya adalah M itu berubah menjadi huruf N, berarti ditambah 1 ya kan harusnya. Coba cara kakak aja yang biasa. Kalau cara aku malah kelamaan guys, pakai cara ini aja, lebih gampang. Kita pakai urutan hurufnya aja. Jadi kalau misalnya kalian langsung kayak gitu, iya lama sih sebenarnya kalau yang ini ya, 25. Kalau pakai cara yang biasa, hurufnya itu kita urutkan jadi huruf ke 25, ditambah 25 tambah 25 gitu loh guys. Nah kalau ini kita pakai urutan kayak gini lebih cepat, efisiensi waktu. Nah, ini sama sih sebenarnya, nggak ada yang beda. Cuman memang lebih cepatnya karena kita nggak perlu ngitung lain lagi. Karena kan harus ngitung kayak ini selisih hurufnya berapa dari ini ke sini, dari ini ke sini gitu kan. Nah ini kita tinggal ngeliat aja, ini huruf ke berapa, 17, 16 sama 14. Yang make sense kalau ditambahkan satu, ya kan? Tambahkan satu berarti harusnya dia urutannya gini, N sama S depannya. Tapi di sini kalau kita lihat di opsi jawaban, nggak ada yang depannya N dan S. Tapi kalau misalkan dikurangin satu, ada nih. Dia urutannya jadi L sama N. LN. Make sense? Jadi depannya begini. Ini bagian depan. Terus abis itu kalau kita kurangin satu lagi dari hurufnya, kurangin satu jadi huruf L. Kurangin satu jadi huruf N. T. Huruf T itu mana? Ini T. Dikurangin satu. Jadinya S. I. Dikurangin satu. Jadinya H. Dari sini udah kelihatan dong jawabannya. Jawabannya adalah E. Mudah kok itu bang. Iya benar. Menurut aku juga lebih mudah ini guys, daripada kalian kayak ngeliatin selisihnya. Selisih hurufnya itu kayak dihitungin 25. Coba kalau kalian cek ya, di apa namanya nih, di pembahasan itu dia ditambahkan 25. Itu bakal lebih kayak makan waktu guys. Kayak aku kemarin ada kan yang kayak, itu makan waktu banget. Literally makan waktunya yang bener-bener banget ya. Jadi kalau aku, saran aku seperti ini aja. Kayak yang teman kalian ajarkan. Itu lebih worth it ya menurut aku. Oke? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Aku sekali dijelasin langsung paham. Karena memang itu konsep belajarku. Jadi kalau udah dijelasin aku langsung paham. Oh ini caranya. Oke. Aku langsung tahu. Oh ini cara step by step by step by step. Semua soal begitu dikurangin satu. Iya. Bukan semua soal gitu dikurangin satu, enggak. Tapi kita lihat dari opsi jawabannya. Jadi kan kita habis ngelihat soalnya, motivasi. Nah, kan nggak ada kayak disuruh kalau R berubah menjadi huruf ke-16 gitu kan. Atau T menjadi huruf ke anu. Bukan. Tapi dia kita lihat lagi ubah dari jawabannya. Opsi jawabannya. Huruf M itu kan berarti huruf paling depan. Itu kira-kira ada berapa aja gitu kan. Ada huruf apa aja yang keluar. Oh, kalau di opsi jawaban itu ada dua huruf yang akan keluar. N sama L. Nah, kalian lihat dulu. Ini selisih hurufnya berapa? Ya kan? Selisih hurufnya. Nah, nanti kamu lihat tuh dari urutan hurufnya. M itu huruf ke-13, N itu huruf ke-14, dan L huruf ke-12. Nah, cari yang apa ya namanya ya, urutannya tuh paling make sense guys. Make sense itu dalam artian dia itu akan urutannya seperti deret angka gitu loh guys, konsepnya. Jadi urutannya itu kayak konstan. Ada yang dia kurangin satu semua gitu kan. Ada yang dia ditambah dua tambah dua semua. Ada yang dia pakai yang lain-lain gitu loh. Sama kayak deret angka sebenarnya. Urutan polanya itu harus sama ya kak. Ya, kalau di beberapa soal aku sering nemunya sih urutannya sama semua ya. Jadi minus satu semua. Minus dua semua. Gitu.
Jumlah huruf dikurangin selisihnya jadi, ntar, aku baca pelan-pelan. Jumlah huruf dikurangin selisihnya juga jadi -1 itu. Yes, bener. Jumlah hurufnya dikurangin 1. Jadi kan kalau kita lihat nih, huruf M adalah huruf ke-13. Nah, jawabannya kan adalah yang E. Berarti dia depannya L kan? L itu huruf ke-12. 13 dikurangin 12 berarti 1 kan? Jadi -1. Dikurangin 1 huruf ke belakang. Kayak gitu. Bingung? Ada yang bingung? Aman nggak? Oke, alhamdulillah. Ini menurut aku cukup efisien sih caranya ya. Aku suka sih. Oke, ada lagi soalnya tadi yang masih dibingungkan? Soal apa lagi yang masih dibingungkan? Bentar, aku sambil ngecek-ngecek juga. Guys, kalau soal mencari segitiga aman nggak? Mungkin aku lebih nanyain kalian ya, kayak mencari segitiga aman tidak? Terus mencari, menghitung kubus aman nggak? Nah iya itu kak. Aman kak, tapi, tapi apa ini? Sama yang kubus, kadang agak bingung dikit. Aman banget, aman banget. Nomor 7, coba diulang lagi kak. Oke. Oke, sebentar. Mungkin aku bakal coba cek dulu ya. Oh, nomor 77. Oke. Ntar, aku screenshot dulu gambarnya. Karena soalnya kalau aku buka di tabku bakal nge-lag nih jadinya. Oke, ntar. Bingung ya? Pada bingung. Nah, segitiga. Segitiga tuh kalau kalian sering berlatih, kayak dengan mata yang sekali ngeliat tuh langsung, dek, oh ini jawabannya. Gitu. Kalau aku berdasarkan hitungan juga sih. Nggak bingung, Kak. Nah, nggak bingung, tapi temanmu ada yang bingung. Nah, ini dia. Oke, kita zoom. Nah, segitiga. Mungkin kalau di sini emang harus teliti. Ya, betul. Emang harus teliti. Nah, caranya gimana? Ini biasanya aku hitung dari yang kecil-kecil dulu. Apa ya? Dari tadi bolak-balik ya. Nih, 1. Ya kan? 39 sih, Kak. 39. Kenapa 39? Ntar. 2. Ini aku kasih gambar, guys. Kasih warna biar kalian bisa ngelihat. Nah, ini sudah ada berapa segitiga? Ada 4, ya kan? Nah, terus habis itu aku mau nambah nih. Kira-kira ada segitiga yang mana lagi? Ada segitiga yang dia kalau dibagi-bagi bisa nih. Kurang tebel. Kagak kelihatan. Ih, cakep banget suaranya. Siapa yang nyanyi nih? Nih. Nah, ini dia. Ini segitiga. Oke. Segitiganya 1. Terus abis itu aku kasih yang agak sedikit lebih mudah aja kali ya. Ntar ya, aku ngeliatin angka kalian. Tapi semoga ini aku nggak keluar-keluar lagi ya. Karena kalau aku keluar lagi, angka-angka yang kalian kirim ini hilang. Oke, tadi berapa? Ada 2. Ditambah, tuh, ditambah 2. Oke, terus abis itu, apakah ada lagi selain ini? Masih ada, karena ada beberapa garis yang belum kita hitung. Kan nomor 74 tuh ada tips dan trik nggak? Cara ngitung cepatnya nggak? Pusing ente hitung manual. 74. 74. Oh, ngapain? Kalau hitung manual mah aku juga pusing. Ngapain hitung manual? Kali-kalikan aja.
Tar, aku selesaikan dulu yang segitiga ini ya. Nanti kalau udah baru ke situ. Oke, ini aduh. Ditambah 2. Sampai sini apakah sudah? Kalau aku sih ngeliatnya udah ya. Jadi 4 tambah 4. Ini kan 4. 4 tambah 4 hasilnya adalah 8. Jawabannya adalah E. Gitu. Oke? Oke? Ongger. Oke, tar. Aku coba screenshot dulu. Aduh, mana kotaknya kagak kelihatan. Pecah lagi gambarnya. Subhanallah. Gambar kotaknya pecah loh, guys. Ini kagak bisa aku buat HD dulu lah. Mana nih? Iya, nggak bisa dibuat HD dulu ya. Tar, 39, 65, 78, 65, 78. Oke, mana sih? Tar, 39 dulu ya. Kita yang paling jauh dulu, bentar. 39, where is the 39? Oh, 39 yang ini gampang tau, guys. Yang segitiga ini. Tar, aku kalau nggak salah sudah ada screenshot deh. Mana ya? Tar, guys. Ini mata aku tuh ngeliatin gambar tuh kayak juling-juling gitu. Harus teliti banget soalnya. Banyak gambar-gambar yang kusimpen. Ini enggak. Oh, ini dia. Bener. Nah, ini itu kalau aku buat, bentar, perpustakaan, perpustakaan, koleksi aja. Kita buka koleksi. Koleksi nggak ada juga. Oke, kita buka perpustakaan aja. Ntar guys, scroll. Oh, subhanallah. Kayaknya yang nomor 39 ini seingat aku soalnya yang, opsi jawabannya yang salah. Hasilnya itu lebih. Lebih dari opsi jawaban yang ada. Hah? Hah? Maksudnya gimana, Kak? Lebih dari opsi jawaban yang ada tuh maksudnya gimana? Ntar guys. Sini aduh gambar aku pakai ngeblur segala. Ini kalian kelihatan gak sih? Aku tuh kayak bingung ya. Tapi coba bentar aku screenshot dulu. Oh, ini gambar dari gambar aku. Oke, bukan foto. Oke, bentar. Nah, ini dia. Sudah. Bukan nomor 39 tuh udah dibahas ya, Kak. D3 nggak sih? Bukan yang ini. Bukan yang ini, beda. Bukan yang ini gambarnya. Memang gambarnya kesannya mirip. Nah, itu bikin bingung, Kak, kalau dipotong garis tapi jadinya segitiga nggak sih? Iya, kalau dipotong garis bener jadinya segitiga nih. Itu pembahasanku, guys. Ini pembahasanku yang di kelas sebelumnya. Jadi soalnya itu ya. Nah, itu. Sebenarnya dia itu hasilnya adalah 18. Karena potongannya dia kecil-kecil, guys. Tapi jadinya tetap segitiga.
Sorry guys, sinyal aku. Tadi yang belum aku bahas boleh nggak dikirim lagi ulang? Nomor berapa? Enam lima tujuh delapan, oke. Pembahasannya, terus soalnya, ini dia, ada dua. Yang kecil-kecil, biasanya aku hitung dari yang udah kelihatan dulu. Maksudnya Kak, taruh kecilkan dulu. Jadi kan segitiga yang paling besar kita kan tetap hitung kan? Yang di luar sini. Yang di luar akan tetap kita hitung. Jadi itu berapa? Berarti satu. Segitiga satu yang kita lihat kan. Baru habis itu kita lihat lagi mana potongan yang sudah terlihat jelas bahwa itu segitiga. Ini kan jadinya segitiga siku-siku guys sebenarnya. Satu, ya kan? Dua, tiga. Ditambahkan tiga, ya kan? Apa perlu dipotong garis-garis dalam segitiga? Iya, benar. Nah, sudah seperti itu? Apakah udah cukup sampai sini? Belum. Kita akan menghitung dulu. Mungkin kalau aku ngambilnya bebas ya dari mana aja. Tapi intinya kalau aku ngitung dari yang aku udah ngeliat aja. Satu, dua. Ditambah dua. Lagi sama yang di sini. Satu, dua. Kan kalau yang gedenya udah kita hitung. Oke, sudah. Sampai sini apakah sudah? Belum. Kita hitung lagi yang kecil-kecil sini. Satu, dua, tiga. Tambahkan tiga. Nah, udah kan? Yang panjangnya belum. Kita tambahkan lagi. Satu, dua, tiga. Oke, tambahkan tiga lagi. Udah sampai sini Kak, selesai? Belum? Duh, banyak banget. Kan aku udah bilang di awal ya, jadi semakin banyak segitiganya, semakin jelas segitiganya, kita akan semakin banyak menghitung segitiganya. Gitu. Oke, sampai sini sudah belum? Masih ada lagi. Satu. Aduh, melewat. Sorry guys. Satu, ya kan? Dua. Segitiga gedenya. Jangan lupa dihitung. Tambahkan dua. Udah Kak, sudah selesai itu, sudah. Belum. Siapa bilang sudah selesai? Yang kecilnya belum kita hitung. Satu, dua. Baru selesai. Tambahkan dua. Sekarang kita akan menghitung. Berapa? Satu tambah tiga, empat. Empat tambah dua, berapa? Enam. Enam tambah dua, delapan. Delapan tambah tiga, 11. 11 tambah tiga, 14. 14 tambah 2, 16. 16 tambah 2, 18 hasilnya. Kalau segitiganya nggak beraturan, garisnya emang bikin bingung. Iya, benar. Kalau gambarnya kayak numpuk tapi bentuknya itu segitiga jelas, itu bakal lebih bingung. Karena kita harus menghitung seluruhnya, guys. Gitu. Seluruhnya yang berbentuk segitiga. Nah, aku mungkin ingetin ke kalian lagi ya. Macam-macam bentuk segitiga. Selagi itu segitiga, betul-betul bentuk segitiga, itu akan tetap kita hitung. Oke? Oke? Nih, kalian mau screenshot boleh. Kan bisa di zoom tuh. Oke? Oke, oke, oke. Mungkin kayak, aduh banyak banget ya. Ini gambarnya, aku bingung banget. Nanti kalian video lihat. Gitu. Walaupun berpotongan ya Kak. Iya.
Yang penting kalau berpotongan kamu harus ingat, oh yang ini tadi udah aku hitung gitu ya. Jangan nanti ini udah aku hitung, kamu hitung lagi 2 kali gitu. Nah itu jadinya kayak nggak akan ketemu hasilnya kalau kayak gitu. Jadi kalau udah selesai dihitung, kayak aku kayak gini ya, kan tuh aku kasih warna. Oh tadi yang gedenya udah aku hitung, tinggal yang kecil-kecilnya belum aku hitung gitu. Oke. Memang kalau segitiga agak lebih ribet. Ribetnya tuh ribet banget. Jujur, ribetnya ribet banget. Oke, aku pindah ke nomor eh Piro tadi 65. Eh, 65. Oh iya benar 65. Nomor 65. Ya, kegeser. Ini tadi seperti ini nggak sih? Oh iya benar. Ya gitu. Oke. Oke, aku pindah ke nomor 65. 65 pada jarak peta antar kota Teratai dan kota Bougainville. Jaraknya adalah 5 cm. Jika jarak sebenarnya adalah 15 km, maka skala pada peta berapa? Oke, di sini kan 5 cm. Untuk jarak pada peta. Jarak pada peta. Terus habis itu 15 km jarak sebenarnya. Nah, sudah. Sekarang pakai rumus mencari skala pada peta. Skala peta. Rumusnya apa? Jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kak, berarti tinggal masukin angka 5 sama 15 kan? Bukan kayak gitu konsepnya, Cinta, ya. Tapi karena ada perbedaan sentimeter ke kilometer nih. Kita kan pakai yang lebih kecil ya. Jadi, sentimeter, kilometer akan kita ubah ke sentimeter. Jarak pada petanya adalah 5. Oke, udah bener nih 5. Terus kilometer ke sentimeter. Kilometer ke sentimeter tuh seingat aku turun 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ditambahkan nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi 15 ya. Berarti 1.500.000 sentimeter. Terus dibaginya kayak mana, Kak? Kan kalau pakai perbandingan peta, maka kita akan bagi dari angka yang di atas. Jadi 5 bagi 5 hasilnya 1. Jika karena 1 banding sekian kan. Jadi 5 bagi 5 jadi 1. Waduh, ini aku juga nge-lag nih. 5 bagi 5. Internetku nge-lag guys, sorry. 1.500.000 itu kita bagi dengan 5 juga. Kan? Emang sinyal aku sih ini ya. Di 1.500.000 dibagi 5. Hasilnya adalah 300.000. Nah, maka ini tinggal kita ubah jadi perbandingan. 1 banding 300.000. Jawabannya. Oke? Sama 78. 78 itu nah, sebelum aku pindah ke kubus-kubus nih. 62 Kak, oke, tar. 62. 78. Najwa bersepeda dan berada 100 meter di depan sepeda Naura. Keduanya bersepeda bersamaan dengan kecepatan konstan masing-masing. 4 meter dan 6 meter. Naura akan dapat menyusul Najwa dengan melaju selama... Oh, ini kalau kayak gini, dia pakai rumus selisih jarak, guys. Selisih jarak dengan waktu
selisih jarak atau waktu berpapasan. Kalau kalian ada lihat di rumus yang aku kasih tuh, ada tuh. Berarti selisih jaraknya kan 100. Selisih jarak 100 meter. Kecepatannya si Najwa itu 4. Kecepatannya Naura itu 6. Apa yang kutulis ini? 6. Jarak si Naura sama jaraknya Najwa itu 100 meter. Nah, berarti kita tinggal pakai rumus yang ada di materi yang aku kasih. Eh, kecepatan orang pertama dikalikan dengan T dikurang kecepatan orang kedua. Kecepatan orang, iya. Kecepatan orang 2 dikali T sama dengan 100. T ini tuh maksudnya X sih kalau aku bilangnya ya, biar lebih gampang. Nah, berarti kan ini jadinya 6 kali X jadinya 6X dikurangin kecepatan orang kedua itu 4X. Atau mau kebalik juga sama aja sih. Sama dengan 100. Nah, kita tinggal kurangin aja nih. 6 dikurang 4. Hasilnya adalah 2X. Ini tetap 100. Nolnya ketinggalan. Nah, kita ubah X-nya 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Udah, itu aja jawabannya, guys. Jawabannya apa berarti? C. Oke, 62. 62, bentar guys, 62. 62. 62. Oh, hubungan gambar ini lagi ya. Ntar ya, aku kirim dulu gambarnya. Nah, tadi ada yang nanya menghitung kubus, tapi aku lupa siapa ya yang menghitung kubus tadi ya nanya ya. Ntar, download gambar dulu aku guys. Simpan. Ya Allah, kuatkanlah sinyal hamba ya Allah. 62. Ah, ini dia 62. Ting tong. 62. Kalau kita perhatikan, hubungan gambar. Apa hubungan gambarnya? Dia itu hubungannya adalah yang pertama, ini dari bentuknya aja kita udah bisa ngeliat ya. Dia yang arahnya itu gambarnya seperti ini, ke bawah. Ini gambar kedua jadinya ke atas. Oke? Nah, berarti kalau di gambar yang sebelah sini harusnya dia ke bawah. Ya kan? Maka jawabannya yang ada di sini harusnya dia akan menghadap ke atas. Maksudnya ini garis-garis yang ada di sini itu kan jadi di atas ini. Jadi dia dari yang ke bawah ke atas. Ya toh? Terus garisnya ini ada garis nih. Mana sih? 1, 2, ya kan? Sinyal ya Allah. Perasaan ini sinyal. Biasanya nggak apa-apa. A sama C bedanya apa? Wait.
Oke, kita lanjut ke bawah, ke atas. Ini ada dua garis, ya kan? Tapi di gambar yang kedua ini hanya ada satu garis. Berarti ada dua berubah menjadi satu garis. Pemotong di antara polanya. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini polanya, hubungan gambarnya, dia dari gambarnya ini kotak, ya kan? Berubah menjadi segitiga. Nah, karena opsi jawabannya di bawah segitiga semua, berarti udah bener. Tinggal kita lihat mana arahnya. Nah, harusnya arahnya kan ke atas nih. Gini kan? Ya. Nah, terus tadi dia menanyakan apa bedanya jawaban A sama C. A sama C. A sama C. A dan C. Aku melihat tidak ada bedanya ya. Aku melihat tidak ada bedanya, guys. Ntar mata aku harus juling dulu kan nih. Nggak kok bener. Jawabannya ada dua, guys. Yang C sama yang A. Karena jawabannya bener itu sebenarnya ya. Mungkin orangnya yang duplikat kayak, oh harusnya salah ya. Bukan ini, tapi jawabannya ini gitu. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kan nomor 74 ada cara lain nggak selain cara perkalian? Oke, yang paling pusing banget lihat kubus berantakan, apalagi gambar kubusnya pecah-pecah. Oke. Ih, apa kabar kamu nanti ya? Aku juga udah stres nih ngeliat gambar kubusnya tuh pecah-pecah gitu loh. Kayak kamu nanti pas ketika psikotes itu lebih parah. Itu kagak bisa di zoom. Jadi kalau ngeblur kamu coba ngeblur cuma bilang kayak Astagfirullahalazim, ya Allah ini kayak mana itu, kayak cuma bisa bilang kayak gitu aja, beneran deh. Aku pernah dapat di posisi itu soalnya. Jadi aku nggak tahu ini gambarnya kayak ya ampun ini apa gitu. Kalau aku sebenarnya gampang guys untuk soal yang kayak gini. Nggak bisa di zoom plus waktunya terbatas. Iya, bener. Kayak kamu cuma bisa berpasrah pada Tuhan aja kayak ya Allah. Ada tips dan triknya nggak buat ngitung kubusnya? Nah, kalau tips dari aku adalah kita terserah nih, ini terserah kalian ya. Tapi kalau ini cara pengerjaanku supaya sedikit lebih efisien. Aku akan mengambil satu sisi dulu, yang dimana menurut aku itu udah jelas. Gak perlu aku hitung lagi gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan kan di tengah-tengah sini kayak ada kubus lagi ya. Ada tiga kubus. Ya udah yang ini gak usah kamu hitung dulu. Yang penting satu sisinya aja dulu. Ini aku tandain dulu. Nah, yang penting satu sisinya. Ini nih, yang di sini dulu. Ya. Nah, dari sini kan kita udah bisa ngeliat ya sebenarnya. Ini gambar ada satu, dua, tiga, enggak. Hampir aja kan, double hitung. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, enam, tujuh. Oh iya benar. Iya. Jadi satu sisi di bawah hasilnya tujuh. Ini berapa? Satu, dua, tiga. Tiga. Satu, dua. Dua. Satu. Tambahkan dulu ini. Satu tambah dua, tiga. Tiga tambah tiga, enam. Enam tambah tujuh, 13. Next, enam, delapan Kak. Oke. Nah, 13. Berarti satu sisi yang ada di sebelah sini itu akan kita hitung 13. Berarti sisi sebelah sini itu 13. Ya kan? Sisi yang berada di sini kita 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 hitung terpisah dulu. Ya Allah, ini gambarnya ya Allah. Aku ngitungnya juga ya Allah. Bentar, ini sumpah nggak kelihatan. Satu, oh oke. Harus dikecilin guys, supaya kelihatan. Oke, kelihatan. Satu, dua, tiga, empat. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya kan?
Berarti satu sisinya dia kalau kita mau pakai yang seperti ini satu, mm, kan yang ini udah dihitung berarti di sini. Ntar. Ya oh, maaf ya guys ya kalau aku agak plonga-plongo juga soalnya ini mata aku beneran sakit guys. Satu, dua, tiga. Tiga. Ada tiga yang belum kita hitung. Berarti dari sisi sebelah sini nih. Kalau kita mau hitung. Nah gitu. Berarti di sini ada tiga. Ya kan? Di sini tuh ada tiga kubus yang tidak terlihat. Dua tidak terlihat, satu terlihat. Tiga, dua, dan satu. Terus habis itu yang di sini ada. Berarti ini ke sini. Kita potong dulu di sini. Ini kita potong di sini. Satu, tiga, tiga. Totalnya ini berarti 6. Ini jadi 6 juga. Yang di sini satu, dua. Yang belum kita hitung. Berarti kalian perhatikan benar-benar guys. Mata aku juga sakit nih. Satu, dua. Di sini isinya ada satu, dua, tiga. Ada tiga. Satu, dua. Dua. Sama yang di sini satu. Jadi ini 6. Ini 6. Ini tambahkan 4 yang di sini berarti. Karena ini belum kita hitung. 6 tambah 4, 10. Agak bingung guys. Ya aku tahu kalian bingung. Aku tahu. 6, 6, 10, 6 tambah 2. Sini 2, di sini 2. Di sini kita kasih 6. Jadi perhitungannya kita pakai yang di sisi pinggirnya dulu guys. 13 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 13. Ini luarnya dulu sebelum kita menghitung. Oke. 13, ntar kalkulator aja lah. Aku pusing juga nih ngeliatnya. 13 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 13. Hasilnya adalah 58. Nah, sudah. Sampai itu kita tinggal di sini. Yang di bagian tengah sini kan belum kita hitung nih. Ini ada 3 kan? Sebelah sini sama sebelah sini. Belum terhitung. Tapi intinya posisi kubusnya tetap sama. Ini 1, 1. Di sini ada 2. 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Berarti 4 dikalikan 3. 4 kali 3 hasilnya berapa guys? 12. Ditambah 12. 58 ditambah 12. Hasilnya adalah 70. Ada nggak di opsi jawaban? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Oh ada. Jawabannya adalah C. Kayak kalian pasti kayak bingung banget kan? Tapi jujur lah ya guys ya. Ada kak? Oke, alhamdulillah ada. Gitu guys cara ngitungnya. Walaupun kayak mata sambil juling-juling. Apalagi kayak ya Allah ini mata aku juga minus sebenarnya guys ya. Jadi kayak kalau ngeliatin kayak gitu makin sakit nih matanya. Cukup rumit ya? Iya. Itu baru rumus yang itu guys. Baru rumus yang itu. Nanti kalau kalian ketemu di psikotes itu bakal lebih gitu loh guys ya. Kayak mata kalian tuh bener-bener menjadi gitu loh guys. Nggak kelihatan sumpah beneran nggak bohong aku. Aku ada beberapa soal yang kubus. Tapi kayaknya udah kalian kalian temuin gak sih di sini? Bentar aku cek dulu. Kayaknya sih masuk ke sini ya. Itu satu udah. Teng tereng deng deng. Teng tereng deng deng. Oh, untuk soal yang nomor 57 guys. Kubusnya makin pusing dicoret-coret. Iya. Iya, tapi kalau nggak dicoret-coret malah makin bingung guys.
Kalau kalian cek yang nomor 57 itu kan gambar kubusnya kayak kelihatan ya ini ya. Ah, aku tuh bingung ya untuk soal yang ini. Kalian nomor 57 ngitungnya ada berapa kubus coba? Aku mau cek kalian 57 dapat kubusnya ada berapa? Nomor 57 kalian dapat kubusnya ada berapa? Soalnya ketika aku menghitung yang untuk nomor 57 itu jawabannya beda guys. Beneran deh. Jadi aku mau ngat dulu kalian bener nggak jawabannya? Atau sama kayak aku? Berbeda? Ayo coba. Kan tadi udah aku kasih tahu tuh kayak mana caranya. Ya Allah kita dari tadi ngerjain kecerdasan aja kayak oh my god. Udah mau habis aja waktunya kita ya. Gimana guys? Gimana guys? Gimana guys? Gimana guys? 57 berapa? Oh, Astagfirullahaladzim, aku annoying banget sama sinyal aku. Ya Allah. Ah, ini kayaknya aku perlu ganti wifi nih. Fix. Aku tuh pakai Bisnet guys, tapi biasanya itu oke. Nggak kenapa-napa. Ini entah kenapa berapa hari ini mungkin habis terjang badai kali ya. Jadi sinyalnya agak bikin emosi. Sudah nemu guys? Jawabannya untuk soal nomor 57 berapa? Karena jawabannya nggak sama guys. Sumpah. Ntar aku cari gambarnya dulu guys. Karena gambarnya ini tadi kayaknya ada yang kecat ya. Boleh nggak dibalesin lagi? Dicat lagi boleh? Ini habis ini aku ganti ganti internet aja lah. Gua buang aja nih bisnet. Komplain dah lama aku nih. Eh, padahal di kantorku juga pakai bisnet tapi kok wah di rumah wah. Padahal orangnya nggak sebanyak di kantor gitu. Tapi kayak ada apa? Sudah guys? Apa jawabannya guys? Apa jawabannya? Nomor 57.
Bentar, aku cek dulu kuota aku sisa berapa, guys. Kayaknya bisa nih, aku kayaknya pakai kuota data pribadi aja deh. Terus pakai wifi. Cacat banget. Oh ya guys ya. Guys, ada yang mau tanya lagi nggak? Di pembahasan kita di sesi terakhir ini. Nah, untuk soal yang ini, kira-kira berapa jawabannya? Karena kalau aku hitung waktu itu jawabannya bukan segitu yang ada di pembahasan, guys. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. 100 nggak sih itu, Kak? Ah, ya, oke. Hai. Jawaban kalian kok beda-beda ya? Jawaban kalian kok beda-beda sih? Yang lain? Jawabannya apa? Yang lain jawabannya apa? Yang lain jawabannya apa, guys? Apa, guys? Apa, guys? Apa, guys? Jawabannya, guys? Aku tuh bingung ya ini ya. Kayak ngabisin waktu nggak sih, Kak? Soalnya yang kayak gitu. Banget guys, banget. Kalau kalau kalian ngelihat soal kubus yang kayak gini, terus kan ini soalnya bakal gabung ya guys ya. Ini dari view yang aku pernah jalanin psikotes ya. Jadi soal tuh kayak gabung semua kan, nggak yang kayak apa misalkan deret angka sendiri, kubus sendiri, perhitungan sendiri gitu kan. Kayaknya kalau aku skip dulu nanti, hehe. Ya benar, benar. Aku pas ngeliat soal ini, aku skip. Jadi run guys, nggak usah dikerjain, run, langsung pergi dulu. Cari soal yang lain, masih ada sisa waktu baru kita balik. Kayak gitu, oke? Jadi kalau kayak mungkin ketika kalian yang belum pernah psikotes, biasanya ada yang mereka itu ngerjainnya urutan. Jadi wajib banget urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu loh guys ya. Nah, sedangkan kalau di psikotes tuh kan kayak bebas kamu mau mulai dari yang mana gitu kan. Kamu terserah mau mulai dari yang menurutmu paling gampang silahkan gitu. Nggak apa-apa, carilah soal menurut aku ya. Aku akan cari soal yang paling gampang dulu. Udah selesai semua, menurutku yang paling gampang baru kita cari yang soal susah gitu. Kalau psikotes ada pengurangan nilai nggak sih Kak kalau salah? Ya pasti dong. Iya dong. Bukan pengurangan sih, lebih tepatnya kalau kamu salah ya udah nol gitu loh guys. Bukannya -1 ya. Eh -1, -1, -1. Ada. Ada, tapi di waktu itu aku di CPNS, bukan di Polri. Kalau di Polri, salah nol. Salah nol. Tapi waktu aku ikut CPNS, salah -1. Jadi ya kamu kalau ngerjain hati-hati tuh. Salah -1 gitu. Oke, oke. Maksudnya ada minus gitu nggak sih? Iya. Kalau nggak dijawab nol apa -1? Nol. Kalau TNI Polri, kedinasan itu nol. Kalau salah. Tapi selagi aku yang pernah menjalani CPNS itu -1 soalnya. Beda jadi ya guys ya. Kalau kalian kayaknya pasti nol sih. Karena aku kemarin nol. Berarti mending jawab aja ya Kak. Iya, mending dijawab. Mending dijawab. Salah nggak apa-apa. Lebih baik begitu. Daripada nggak dijawab itu jadinya minus. Oke? Betul ya. Lebih baik kamu jawab aja. Nggak apa-apa salah. Tapi intinya dilihat juga. Ini salahnya jangan kayak soalnya 10 terus kamu salahin semuanya 10 itu kayak no. Jangan seperti itu ya. Tidak. Tidak boleh seperti itu. Oke? Ada yang mau tanya lagi nggak untuk soal ini? Hmm. Oh, mungkin aku karena kita pertemuan terakhir, aku akan membagikan tips aja ya. Mungkin untuk soal bisa kalian coba kerjakan lagi dari pembahasan-pembahasanku sebelumnya. Itu kan nanti akan ada videonya. Coba kalian coba cercah lagi di situ dari penjelasanku. Mungkin aku di pembahasan kita terakhir ini aku ngasih tips ketika kalian psikotes, aku bakal mewajibkan kalian untuk sarapan. Jelas. Karena psikotes itu pasti mulainya di pagi banget, guys. Entah itu jam 7 atau jam 8. Kalian pasti mulai di pagi. Selesainya
Aku nggak tahu. Intinya selesainya itu di siang hari, guys. Jam 12 atau jam 1. Jam 12 atau jam 1 baru selesai. Jadi kayak kalian yang mudah lapar tuh hati-hati banget tuh. Karena nggak ada istirahat psikotes tuh. Berjalan, berjalan, berjalan terus gitu kan. Nah, psikotes kalau dia di terus-terusin itu bisa seharian banget. 1,5 jam ditambah 1 jam tambah 10 menit ya kak. Kalau kayak gitu kan hitungannya jadi 2 jam 60 menit, 3 jam lah ya, 3 jam kan, 3 jam. Misalkan kalian start di jam 7, 8, 9, 10, jam 10 baru selesai, kayak gitu. Cuman eh aku nggak tahu ya persisnya gimana nanti. Soalnya pasti di pagi itu kan kalian disuruh kumpul jam 7 nih contohnya. Terus nanti eh apa apa pengisian identitas apalah segala macam, klasifikasi data segala macam itu kan. Itu nanti baru masuk tuh kisaran jam 9. Nah, jam 9 sampai jam 12 nanti baru kalian mulai. Apa? 9 sampai jam 12 itu kalian mulai psikotes sampai selesai. Kayak gitu. Jadi kan lama ya. Lama ya, ya kan ya. Itu kayak cukup lama. Jadi kalau saran dari aku sarapan. Nah, cuman sarapan diperhatikan lagi. Tidak boleh sarapan. Nah, karbohidrat energi ya. Itu mereka yang biasanya makan pagi karbohidrat gitu ya, kebanyakan nasi, roti, bakal cepet ngantuk di tengah-tengah jalan. Karena energinya langsung habis gitu loh guys. Jam 5.30 udah harus ngumpul kak kalau edaran Polda Kalbar. Oh, jam 5.30. Wow, ngapain kalau buat tes kecermatan minimal harus kejar target berapa kak? Satu kolom setidaknya 20. Tes kecermatan setidaknya satu kolom kalian bisa kejar 20 soal. Kan satu kolom tuh 50. Minimalnya itu 20 guys. Kalian harus bisa ngerjain. 20 soal satu kolomnya. Kalian boleh lebih dari 20, tapi itu kembali kemampuan. Kalau misalkan kalian nggak sanggup di 20, usahakan stabil di 15. 15, 17, 15, 17, 18, 19 itu boleh. Kecermatan kemarin itu bagusnya stabil ya kak? Iya, harus stabil. Makanya kenapa kalau kecermatan apalagi CBT ya gitu kan, kalian harus ngitung soalnya. Deng gitu. Tanya 20 itu gimana kak? Ngitungnya pakai tangan. Iya, ngitungnya pakai tangan. Sumpah, aku ngitungnya pakai tangan guys. Jadi kayak klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu aku ngitung. Jadi aku kan tangan kanan kan untuk megang mouse, tangan kiri untuk aku ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai gitu. Jadi aku ngitung. Ada triknya nggak buat tes kecermatan? Latihan. Triknya adalah latihan. Sumpah, latihan. Itu udah yang paling latihan, guys, latihan. Latihan. Minta sama Kak Rati, Kak, aku mau apa? Mau paket latihan tes kecermatan. Minta ke Kak Rati, oke? Berarti kalau udah 20 itu berhentinya buat selanjutnya Kakak. Terus kolom berikutnya naik jumlahnya. Iya. Iya. Kalau mau naik boleh. Kalau mau naik boleh. Just doain kami Kak, amin. Ya Allah, semoga kasis juara yang ada di sini bisa lolos semua dalam psikotes dan berhasil masuk yang mereka inginkan. Amin. Kalau untuk kecamatan, untuk Bintara, biasanya tes kecamatan hanya huruf saja atau campur. Amin ya Allah. Amin. Bismillah ya. Aku yakin kalian pasti bisa kok. Kalian harus bisa. Jangan patah semangat guys ya. Kalau tes kecamatan Bintara, eh aku nggak tahu guys ya kalau Bintara itu biasanya sih campur ya, ada dua, seenggaknya dua. Huruf angka, huruf simbol atau angka simbol kayak gitu guys, dua. Berarti tes kecermatan ini hampir sama kayak tes koran ya kak, harus stabil gitu grafiknya. Betul, betul kayak gitu. Cuman kan kalau kecermatan ini dia bedanya kan pakai huruf ya kan ya, huruf hilang, angka hilang, simbol hilang gitu kan. Nah itu yang akan menggonjang ganjing grafik kalian gitu.
Kalau tes psikologi Bintara, PTU, SPKT sama Bakomsus apakah sama atau beda, Kak? Sama, guys. Jadi kalau masih angkatan Bintara apapun itu, tesnya akan sama. Mungkin soalnya sedikit dibedakan. Maksudnya dalam artian kayak misalkan di Bintara PTU itu dia 1 tambah 1 sama dengan 2 kayak gitu kan. Nah, kalau Bakomsus itu kayak 0 ditambah 1 sama dengan 1 gitu loh, guys. Gitu loh. Gitu loh. Kayak beda dikit aja. Krepel ada nggak, Kak? Ada. Ada. Kok kamu tahu Kreplin? Wah, kok kamu tahu Kreplin? Kayaknya yang beda itu di TKK, aspek buat Bakomsus yang Bintara SPKT. Iya, bener. Jadi ada berbeda sedikit aja. Sedikit aja. Kreplin itu kan dia konsepnya jumlah-jumlahan ya guys ya. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Itu sama kayak kecermatan. Nah, kalau di beberapa instansi ada yang tidak menggunakan kecermatan. Angka hilang, huruf hilang. Ada yang tidak menggunakan itu. Tapi mereka menggunakan Kreplin atau Pauli. Jadi merupakan penjumlahan angka, hanya penjumlahan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu terus. Kalau kalian sudah dapat itu yang paling gampang menurut aku. Karena itu hanya penjumlahan. Penjumlahan tuh lebih gampang guys sebenarnya daripada kalian kayak angka hilang, huruf hilang. Wow. Itu kayak wow. Jadi aku nggak tahu kalian bakal dapat Kreplin atau angka hilang, huruf hilang, simbol hilang. Aku nggak tahu yang mana atau bahkan Pauli. Aku nggak tahu. Tapi kalian harus mempelajari itu. Kalau bisa sering-sering latihan. Iya. Terus ingat, salah klik tidak akan bisa kembali. Dia akan tetap terus berjalan dan itu akan menjadi minus buat kalian. Jadi hati-hati kalau ngeklik. Oke? Ya. Dan kalian ini kemungkinan besar memang pakai JBT, guys. Aku dapat eh apa namanya? Spill dari muridku. Dia aku lupa dia psikotes itu kapan ya? Kayaknya Mei. Mei ini nanti dia psikotes gitu kan. Tapi udah ada yang ngebocorin ke dia kalau sistemnya CBT, bukan kertas. Itu di wilayah Kalimantan Timur ya. Dapatnya aku bocoran kayak gitu. Jadi mereka sistemnya udah CBT. Jadi aku kayak, oh oke. Berarti kemungkinan besar kalian akan menghadapi CBT. Gitu. Oke. Ada yang tanyakan? Oke. Tips dari aku adalah kalian harus sarapan yang pagi pertama ya. Jangan yang makanan karbohidrat tinggi. Tapi makanan yang tinggi protein, dada ayam, daging sapi, ikan, telur, makanlah itu, ya. Karena itu lebih menahan energi kalian supaya lebih stabil. Jadi nggak yang cepet lelah, cepet ngantuk. Kalau kalian orang yang ngantukan, makannya proteinnya dibanyakin di pagi hari. Susu itu yang paling penting. Ngopi boleh nggak, Kak? Boleh kalau kamu ngantukan. Kalau udah terbiasa nggak sarapan pagi gimana, Kak? Setidaknya minum susu full cream. Setidaknya ya, minum susu full cream aja. Karena kan kalau males makan, minum susu aja. Minum susu, just minum susu full cream yang UHT putih itu aja. Jadi kayak energi kalian tuh kesimpan di situ. Karena pasti bakal capek banget guys. Aku pun yang ngetesin kalian-kalian ini gitu ya. Aku capek gitu kan. Sampai kadang aku tuh diselip-selipan lagi ngetes tuh aku makan karena memang capek. Apalagi kalian yang ngerjakan. Cuma karena kalian tuh fokus ngerjain jadi kayak hilang laparnya. Tapi capek gitu. Itu. Terus yang kedua, jangan lupa tidur. Tidurnya tidak boleh kurang dari 8 jam. Harus 8 jam. Harus 8 jam. Terus yang ketiga, belajar itu boleh, tapi jangan overdo, ya. Jadi nggak boleh terlalu banyak belajar. Kalau aku biasanya menetapkan 1 hari sebelum psikotes, kalian keliling, jalan, healing sama teman kalian. Jadi itu bikin relax. Nah, kalau kalian relax, ketika psikotes kalian nggak akan yang terbebani. Jadi yang kayak, ini kayak apa besok aku nggak belajar? Ah, aku belum belajar ini, aku belum belajar itu. Oh, kamu belajar dari sekarang, kamu cicil. Tapi nanti H-1 kamu jangan belajar. Kan nggak salah, Kak. Harusnya kan H-1 tuh belajar. Tidak. Kalau kamu belajar, besok hilang itu mata pelajaran yang kamu hafalkan, kamu ingatin tuh hilang. Beneran deh. Jadi, H-1 kamu gak usah belajar, kamu jalan. Istirahat. Kalau mau di rumah aja silakan. Kamu yang penting main game kah, ngapain kah, pokoknya relax, relaxnya. Besok
materi langsung pleng hilang, itu langsung masuk semua tuh, bukan hilang, langsung kayak oh ini jawabannya ini gitu. Oke, amannya kecerdasan bener berapa Kak? Kecerdasan bener berapa? Misalkan soal kecerdasan itu kita anggap saja ya, soal kecerdasan kecerdasan itu 50 soal. Setidaknya kamu boleh salah, salahnya ya, salahnya itu setidaknya 15. 15 sampai 20 soal itu nggak apa-apa. 15 sampai 20 soal itu is oke kalau salah. Berarti kan paham ya? Kayak kalau 50 soal, 10 atau 15 berarti benernya sekitaran 35 sampai 40 gitu ya. Pokoknya minimal salah 10 sampai 15 atau 20 itu paling maksimal 20-nya. Apa nih? Hamin satu ada UTS Kak. Semangat. Aku nggak bisa ngapa-ngapain tapi semangat ya. UTS lagi. Ah, semangat. Semangat ya. Aku tidak bisa apa-apain lagi tapi intinya semangat ya. Semangat. Aku memberikan kalian semangat. Semoga kalian bisa. Tapi kalau ada UTS sebisa mungkin pembelajaran psikotes jangan lupakan ya. Karena beda tuh. Nanti kalian ngerjain di UTS sama yang di psikotes beda. Oke. Oke, ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya, kita kumpas tuntas sih, nggak apa-apa. Aku mah it's okay. Waktunya diambil banyak dikit nggak apa-apa, nggak ngaruh. Gimana? Ada yang bertanya lagi nggak? Aku aman sih Kak. Oke, yang lain? Yang lain ada yang bertanya nggak? Sip Kak. Oke. Ada yang tanyain lagi? Ada yang tanyain lagi? Ada yang tanya lagi? Jangan lupa main game yang aku bilang ya guys ya. Memperkaya kosakata. Oke? Dal. Dal apa dal? Dal. Dal luar tidak mendal. Sip Kak. Oke. 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 Ada yang tanyakan? Makasih Kak, sama-sama. Semoga ilmu yang aku kasih bermanfaat ya guys ya. Karena memang aku berusaha ngasih kalian semuanya gitu ya. Walaupun memang sebenarnya ada yang tidak semuanya sebenarnya ya. Tapi karena waktunya tidak cukup, tapi ini sudah mencakup seluruhnya yang wajib kalian ketahui gitu ya. Makasih banyak Kak dari day 2 sampai day 5 ini. Terima kasih kembali. BTW aku mau nanya dulu dong ke kalian. Eh Semoga yang disemogakan tersemoga. Ya oke. Oke, amin. Aku amin. Dah. Semoga kalian lolos dalam psikotes ini. Amin. BTW aku mau nanya dulu dong review ke kalian. Boleh nggak? Boleh nggak? Aku mau review dulu. Kira-kira kalian selama day 2 sampai ke 5 ini bersama aku gimana impressionnya? Apakah aku ini terlalu katanya ini nggak asik, kayak keasikan sendiri gitu? Aku mau nanya dong. Jujur saja nggak apa-apa. Ada Tia asik Kak, alhamdulillah, terima kasih. Yang lainnya, review dong. Aku mau lihat review-review kalian karena aku nggak pernah di review. Aku nggak pernah di review, jadi aku mau nge-review aja sendiri. Kalian sinyal aja selebihnya aman aja. Oke, maaf ya Kak. Maaf ya, sinyalnya emang agak gitu. Beh, ini apa nih Rehan? Nada, Nanda, seru banget, good mood. Aku selalu minum good mood, jadi good mood terus. Muhammad Fierlo, asik enak. Asik enak. Dikiranya makanan enak. Sandi, asik kok Kak, materinya mudah dipahami. Dari 2 kemarin Sarah ngomongnya agak slowly tapi udah diperbaiki terus sama suka ghosting. Hehe. Thank you Kak, asik parah. Maaf ya. Maaf ya. Emang ngomong cepet tuh karena kita ada durasi, guys. Aku yang kena omel kalau lebih durasinya, maaf ya. Asik Kak pokoknya. Oke, terima kasih. Seru mudah dipahami. Mantap Kak. Oke, mantap. Terima kasih. Ada lagi. Aku suka loh baca-baca kayak gini. Suka banget. Apa-apa? Ada lagi nggak? Aku kepo nih. Mungkin kalian kayak first impression ketemu aku, katanya galak banget ya. Mungkin karena suara aku yang seperti ini gitu ya. Jadi kayak kalian mikirnya kayak, oh my god, katanya galak banget gitu. Ada yang kayak gitu nggak? Kayak katanya ngomongnya tegas banget. Asyik, seru, mudah dipahami. Semoga hari-hari kakak warna-warni.
Warna-warni banget nih aku nih tiap hari. Kayak rainbow. Terima kasih Aditya. Oke. Semoga habis ini kalian tidak kapok-kapok ya kalau mau ke pembelajaran kasus Polri yang tahap selanjutnya. Mungkin lebih dalam. Aku juga akan mempelajari itu gitu ya. Aku juga akan menjadi tentor selanjutnya gitu. Oke. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan lagi? Kak, cara ngajarnya seru banget dan nggak ngebosenin sama sekali. Penjelasannya mudah dipahami. Makasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih kembali. Karena kalau ditanya cara ngajarnya seru, karena kalau aku ngajarin kalian kayak cuman ya, jadi ini cuma ditambah satu. Jadi hasilnya gini guys. Kalau kalian kayak gitu, tuh nggak akan masuk kayak pung 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 gitu mental. Jadi aku kayak membuat suasananya naik, kalian jadi oh ini jawabannya gitu. Terus cara ngajar yang nggak ngebosanin ini adalah karena aku pernah seperti kalian gitu ya waktu pas masih SMA, SMP, aku kayak sampai tidur-tidur dengerin guru aku ngomong, "Ini apa sih?" gitu kan. Kayak, "Kamu ngapain sih baca apa sih? Kok aku nggak ngerti?" gitu ya. Jadi akhirnya aku berusaha mengimprovisasi supaya kalau mengajar itu jadi kelas yang nggak bosenin, kalian lebih paham, penjelasannya juga harus singkat, jelas, padat gitu. Oke. Terima kasih banyak teman-teman atas reviewnya. Aku sangat bahagia. Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan dan maaf juga kalau misalkan kita pembelajaran hari ini cuman di kecerdasan aja. Tapi intinya untuk di kepribadian, kecermatan, insya Allah kalian sudah bisa semua. Bisa dipahami dari yang pembelajaran sebelumnya juga karena itu udah banyak yang aku ringkas-ringkas ya di hari itu. Em, mungkin aku di situ aja kali ya. Mohon maaf juga atas sinyal-sinyal yang Sibal Isekia ini ya. Ini memang agak annoying nih. Nanti aku ganti sinyal dulu ya. Oke, aku akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman sudah bersama aku dari day 2 sampai day 5. Hari ini terakhir. Kita juga seru-seru bareng. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Makasih Kak. Selamat Sama-sama, selamat malam. malam. Terima Makasih. kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Sama-sama. Semoga lolos semua ya. Makasih. Amin.